Ini sepak bola penting karena sepak Prabowo bola buka adalah suara. harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Oh, hampir sudah guys. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Gila guys. Habis. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Seriusnya Pak Prabowo. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul. Betul. Ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Naturalisasi. Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Oh. Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Ini sepak bola misi Pak Prabowo ya, sudah hampir. Dan dia, saya lihat nih, dia betul serius ya, ingin membawa Indonesia ini sampai ke Piala Dunia. Nah, sekarang ini Indonesia sudah masuk round yang ketiga ya, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini juga merupakan sejarah untuk Indonesia, yang mana ini adalah pencapaian tertinggi Timnas Indonesia. Kalau dilihat tadi, dia akan memastikan pemain-pemain Indonesia itu pemain-pemain yang terbaik dan akan mencari pemain-pemain keturunan. Sekarang ini bila melihat dalam Timnas Indonesia, 80% itu adalah pemain-pemain keturunan yang mempunyai darah Indonesia. Nah, apabila Pak Prabowo dia katakan dia dilantik menjadi presiden. Nah, kemarin Pak Prabowo sudah dilantik sah menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya yakin selepas ini sepak bola Indonesia akan lebih meningkat lagi dari segi dia punya kualitas, dari segi dia punya pencapaiannya. Dan saya melihat ya Pak Prabowo ini sehingga keakrabannya bersama dengan Presiden FIFA. Jadi Bahrain tidak bisa memperlakukan sesuka hati terhadap Indonesia karena bukan saja Pak Erick Thohir tetapi Presiden ya, kepala nomor 1 Republik Indonesia, betul-betul serius ingin membawa sepak bola Indonesia ini sampai ke level dunia. Jadi sekarang nih isunya apabila ada tim ya, khususnya Bahrain yang coba untuk menggeserkan Indonesia ini daripada terus melaju ke Piala Dunia. Yang terbaru apabila Bahrain mengutus surat ya, memohon agar perlawanan untuk tandang mereka ke Indonesia itu dipindah, bukan di Indonesia tetapi luar daripada Indonesia. Ini sudah merugikan Indonesia sebenarnya. Kita lihat bagaimana keakraban Pak Prabowo ini dengan Presiden FIFA. Yuk kita saksikan video ini. How are you? Very good, and you? Oh, Fine, nih. thank you. President's going down, he's Thank on his you. way. Thank you. So, welcome to your home as well. Thank you. Very beautiful. Gianni Infantino. Tengok nih guys. This is the famous, the original. Pak Prabowo dia sudah sampai di FIFA ya, di pejabat kantor FIFA, Presiden FIFA. Women's World Cup. And that? Ini ada Piala Dunia dan itu adalah Piala Dunia pertama. Nah, keakrabannya itu. And then Brazil won it 3 times. Because when you were winning this 3 times, you can keep it. So they Wih, keep it, and dukung then they change apa it. begitu mendukungnya ya Pak Prabowo terhadap sepak bola nih. This one every year or every 4 years, you win, you take it, you have to get it. Very strategic Tewas. office. Kalau dilihat daripada keseriusan Pak Prabowo ini terhadap sepak bola, memang begitu jiwanya itu ya, dia membawa Indonesia itu sampai ke Piala Dunia. Sekarang ini pun sudah selangkah lagi Indonesia akan sampai ke Piala Dunia. Dan apabila melihat bagaimana dukungan pendukung-pendukung sepak bola di Indonesia ini cukup luar biasa ya. Mereka punya atmosfer itu yang terdapat perbedaan berbanding dengan tempat-tempat yang lain.
Jadi apabila sepak bola ini menjadi satu dasar ataupun satu perkara yang boleh menyatukan rakyat Indonesia itu, maka saya lihat inilah yang akan diambil berat ya oleh Pak Prabowo dari segi pemerintah ya terhadap sepak bola di Indonesia. Tetapi apabila reputasi timnas Indonesia itu dicurangi ya, maka dari segi prestasi itu dunia akan melihat sepak bola di Indonesia itu adalah yang tidak baik. Ini yang coba untuk dipermainkan oleh Eropa ya ataupun Timur Tengah yang tidak mau Indonesia ataupun yang ada di Asia Tenggara ini menyaingi sepak bola yang ada di Eropa di situ. Sedangkan apabila Asia Tenggara ya ada wakil khususnya Indonesia sampai sudah ke Piala Dunia, ini menunjukkan bahwa sepak bola di Asia Tenggara ini sudah boleh bersaing dengan liga-liga Eropa ya, pemain-pemain Eropa, dan ini merupakan satu kejutan bagi tim-tim yang ada di Eropa ya. Tiba-tiba apabila ada satu tim dari Asia Tenggara, dari ASEAN yang tampil di Piala Dunia ya di kualifikasi ini tidak pernah terkalahkan. Yang dikalahkan apabila menghadapi China, itu pun mungkin dari segi konsentrasi pemain-pemain. Jadi apabila Bahrain mengajukan surat ya untuk meminta perpindahan ya perlawanan itu, jadi di sini ketidakadilan lah terhadap Indonesia. Nah, bila melihat bagaimana Pak Prabowo dengan tegasnya ingin membawa sepak bola Indonesia itu sampai di level dunia, ini mereka akan berhadapan dengan siapa? Dengan orang nomor 1 Republik Indonesia, yaitu Pak Prabowo yang baru saja kemarin ya dilantik menjadi presiden yang sah untuk Republik Indonesia. This is the challenge. Ini keseruan Pak Prabowo dengan Presiden FIFA di Paris. To see Akrab betul mereka ya guys. it's for you. Nice. Stand with the shape Ini of the momen-momen World Cup. ketika bersama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Setakat AFC guys tewas nih guys. Thank you. Tengok bagaimana kedekatan That is a mereka. special one. Special. Thank you, thank you. The official rule of the Olympic Games. There's only one in the world like this. Wih, hanya satu di dunia ya. Thank you. Thank you. It's yours as well. Wow. Jelas kelihatan bahwa bagaimana hubungan Indonesia dan FIFA ya begitu rapat, begitu dekat ya, dan kedekatan ini bukan semata-mata dekatnya begitu tanpa ada dasar yang mendukung untuk Indonesia terus menghampiri ataupun mendekati FIFA. Disusuli ya dengan prestasi juga Indonesia. Apabila Indonesia sekarang ini sudah dari segi ranking pun sekarang berada di 129 peringkat FIFA. Hajat Indonesia untuk sampai ke 100 besar ya ranking di peringkat FIFA, dan sekarang ini sudah kelihatan ya dia punya momentum itu ke arah itu. Nah, apa yang telah berlaku sekarang ini apabila Indonesia pada putaran yang ketiga ini, cabaran yang mereka hadapi adalah kecurangan yang telah dilakukan oleh wasit. Guys, saya melihat ya, dan teman-teman mungkin dapat melihat juga ketika dicurangi Indonesia ya, ketika itu apabila Indonesia bisa meraih poin dari Bahrain, apabila dia tidak dicurangi, Indonesia hari ini berada di urutan yang kedua. Jadi bila urutan kedua selepas Jepang, di sini langkah Indonesia sedikit lagi sampai ke Piala Dunia guys. Jadi apabila berlaku kecurangan inilah yang menjadi cabaran untuk Indonesia untuk melaju. Tapi saya melihat ya bagaimana positifnya dari segi pemainnya, dari segi federasi, mereka terus berjuang. Dan apa yang Indonesia capai sekarang ini guys, sebenarnya dia sudah melebihi target ya. Sebab saya masih teringat target yang diberikan terhadap Coach Sintayong adalah membawa timnas Indonesia ini sampai ke putaran yang ketiga. Kan sudah capai sampai round yang ketiga sejak targetnya. Dan
ditambah lagi tempo 2 tahun untuk Coach Sintayong nih untuk membawa timnas Indonesia ini berada di 100 besar ya ranking peringkat FIFA. Jadi bermakna dari segi apa yang telah timnas Indonesia capai saat ini sebenarnya sudah melebihi target. Kalau Indonesia bisa menembusi sampai ke Piala Dunia, itu adalah bonus. Jadi dari segi target yang diberikan terhadap Coach Sintayong sebenarnya sudah ya. Yang mana saya masih ingat tuh Indonesia target mereka sampai ke round yang ketiga dan membawa Indonesia ini berada 100 besar di peringkat ranking FIFA. Jadi sekarang ini tinggal meraih bonus saja. Kalau Indonesia bisa sampai ke Piala Dunia, itu adalah bonus yang besar. Jadi apa yang kita lakukan harus memberi dukungan yang penuh terhadap perjuangan timnas Indonesia agar mereka terus bersemangat untuk perlawanan-perlawanan yang berikutnya. Dan Indonesia sebenarnya mempunyai peluang yang besar ya untuk sampai ke Piala Dunia sekiranya tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh wasit dan juga perkara-perkara yang seperti yang berlaku sekarang ini yang memindahkan tempat perlawanan. Jadi kalau dilihat dari segi potensi untuk Indonesia sampai ke Piala Dunia, memang ada potensi dan juga ada peluang yang besar sebenarnya. Jadi apapun guys, untuk perlawanan Indonesia dan juga Bahrain yang akan berlangsung tahun depan, Indonesia kita doakanlah agar tuan rumah itu masih ada di Indonesia. Dan apabila melihat ya kerjasama yang diberikan oleh pemerintah nomor 1 Indonesia yaitu Pak Prabowo cukup memberi komitmen. Lagi-lagi yang dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum ya. Dia mempunyai network yang cukup luas terhadap dunia sepak bola. Dan dari segi dia punya kearifan dalam sepak bola itu memang Pak Erick Thohir lah ahlinya. Jadi dengan kewujudan Erick Thohir nih, Pak Erick Thohir nih di Asia Tenggara nih, dia sudah memberi satu motivasi ya terhadap tim-tim yang ada di sekitar Asia Tenggara ini, yang mana bisa dijadikan contoh Pak Erick Thohir ini bagaimana untuk memajukan sepak bola itu. Jadi di Indonesia sepak bolanya nih selain daripada sukan, tetapi itu juga dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Bayangkan, walau main di mana sekalipun, ya negara mana sekalipun, di situ rakyat Indonesia bisa bersatu guys. Jadi inilah kelebihan yang ada pada sepak bola di Indonesia nih. Dengan sepak bola mereka dapat bersatu walau di mana juga mereka berada. Jadi guys, apapun untuk penampilan timnas Indonesia ya, semoga dapat melakukan yang terbaik dan juga dengan adanya dukungan yang telah diberikan oleh pemerintah, saya yakin dan percaya prestasi timnas Indonesia pasti akan lebih meningkat lagi. Apatah lagi sekarang ini Pak Prabowo sudah menjadi presiden, saya yakin dan percaya dari segi momentum timnas Indonesia itu akan lebih baik lagi selepas ini. Jadi semoga timnas Indonesia terus dapat memperjuangkan ya perlawanan-perlawanan yang bakal akan ditempuhi. Dan untuk pemain-pemain, memang kalau dilihat dari segi pemain, semuanya pemain-pemain ini adalah grade A guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.